Salam sehat pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berada di lokasi lumbung pangan nasional atau yang dikenal disebut Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dapat kami laporkan dari lokasi bahwa kondisi terkini lumbung pangan nasional atau Food Estate yang diproyeksikan sebagai penghasil atau pemasok bawang merah atau produk hortikultura. Bisa pemirsa sekalian dapat melihat secara langsung kondisi terbaru lahan Food Estate di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana kondisi lahan ini telah banyak ditumbuhi lang-lang atau rumput-rumput liar. Bisa kita lihat bersama-sama kondisinya yang menurut kami cukup memprihatinkan. Baik, di sini juga kami ingin menampilkan kondisi tumbuhan atau tanaman yang namanya kacang keledai. Dapat kita lihat secara langsung di lokasi ini, kacang keledai ini berdampingan dengan tanaman liar atau rumput liar yang menurut pantauan kita seolah-olah tidak mendapat perawatan dari pengelola. Ya, di kondisi terbaru berbeda tempat, juga di lahan yang sama. Di sini dapat kita lihat, dan ironis sekali, lokasi yang kabarnya merupakan lokasi percontohan pertanaman bawang justru terlihat tampak semak belukar. Bisa kita saksikan di sini dan dapat dilihat kondisi terkini lahan lumbung pangan nasional sebagaimana yang diprogramkan oleh Pak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Bisa kita bersama kondisi lahan ini sangat-sangat disayangkan. Lahan yang kabarnya menjadi lokasi percontohan justru terkesan ditelantarkan tanpa perawatan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kondisi tersebut justru kita rasa sangat prihatin. Apalagi dapat kita lihat bersama di sini bahwa dalam hal mendukung ketahanan pangan atau program lumbung pangan nasional, pemerintah telah mempersiapkan akses jalan atau pembangunan akses jalan menuju lokasi ini. Tak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan untuk pembangunan akses jalan ini berkisar 70 miliar rupiah. Ada juga ini rumah-rumah pembibitan di sini. Namun kita lihat tidak ada satupun bibit di dalamnya.
Demikian kami kabarkan, kami informasikan tentang perkembangan terbaru lumbung pangan nasional di Kabupaten Lumbang Asuntan, Kecamatan Polung. Demi keberimbangan informasi, kita mencoba menggali penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan food estate di Lumbang Asuntan melalui Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Ibu Duma Banjarnahor beserta partner kerjanya yang lain, sekaligus tanggapan dari salah seorang petani yang juga terlibat dalam program lumbung pangan nasional dimaksud. Berikut penjelasan dan tanggapan dari pihak yang bersangkutan. Berangkat dari lokasi, kita tengah menjumpai orang-orang yang berkompeten terkait pengelolaan food estate. Tapi sebelumnya boleh saya tahu Bapak ini dari mana aja nih? Oh, saya sendiri Andi Sri. Selamat datang dulu di posko kami di posko food estate Kembangan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Duma Banjarnahor. Saya kebetulan perwakilan dari Kementerian Pertanian, yang pasti dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Di sini kami ada beberapa orang. Ini Ibu Sibarani. Dia adalah pendamping dari kelompok tani Karijo. Kalau kita ini tahu dari apa kami ya, teman kami lah, teman kami yang membantu kami memberikan percontohan untuk budidaya menggunakan enceng gondok. Kemudian ini pendamping kami di Boluta Barat yang mendampingi di Ria Jinan. Di Selatan ada dia juga mendampingi kami di Lapan. Kalau ini Boluta Barat, dia ada staf di sini yang bekerja di posko ini. Dan satu lagi tadi itu juga pendamping dari kelompok kami dia kerja. Pertama kami mau jelaskan sekarang ini sudah memasuki harusnya musim tanam kedua. Tapi sedikit ada perubahan. Ada SK baru dari Kemenko Markes. Izin, on the record ya, Bu ya? Oh iya, silakan. Nah, dekat aja. Oh, silakan Pak. Kemenko Markes yang menunjuk penunjukan Pak Bupati Lumbang Asuntan sebagai penanggung jawab kegiatan KPP dan sebagai koordinator teknis lapangan ditunjuk Pak Pandasan Panjaitan dari Kemenko Markes, tenaga ahli Kemenko Markes yang ditugaskan sebagai koordinator di lapangan. Jadi kalau bapak-bapak lihat lahan itu kosong karena memang sudah panen, ya itu pertama. Karena memang untuk musim tanam pertama sudah selesai, dan saat ini sedang digodok model kerjasama berikutnya yang akan ditangani oleh Kemenko Markes dan Bapak Bupati untuk musim tanam sebagai kedua ya? penanggung jawab. Iya, untuk musim tanam kedua. Itu yang bisa saya informasikan, karena itulah perkembangan yang sedang ada saat ini. Karena untuk musim tanam kedua diharapkan akan ada investor yang akan membantu petani dalam berbudidaya, begitu. Jadi modelnya nanti sudah beda. Kalau tahun pertama memang APBN yang turun, APBN yang dipergunakan, tapi yang untuk tahun kedua itu nanti akan digerakkan oleh pelaku usaha, gitu, yang akan bekerja sama dengan petani untuk mengembangkan food estate ini. Contohnya pelaku usaha, Bu? Kita sih berharap kayak saat ini ya, yang sedang ada
demplot ya, kami bilang itu demplot, kayak Indofood gitu. Jadi mereka memberikan bimbingan, mereka memberikan pendampingan, dan juga memberikan bantuan benih, tapi pinjaman. Jadi pinjaman benih yang akan dikembalikan oleh petani ketika panen. Model kerjasama seperti itu. Jadi nanti petani menyediakan lahan, menyediakan tenaga kerja, dan melakukan budidaya. Ketika nanti ini hasilnya berhasil, nanti akan dijual, akan ditampung oleh Indofood, dan nanti dipotong dengan benih. Gitu. Pada saat pengalaman pertama yang sudah panen apa pelaku usaha dilibatkan gitu? Pelaku usaha itu sebenarnya bukan tidak dilibatkan. Jadi yang pertama itu memang kita pure APBN dulu. Jadi memang murni APBN yang kita kerahkan untuk membantu masyarakat di situ. Gitu. Yang kedua ini karena kan mereka sudah mulai belajar tentang budidaya seperti kentang Atlantik ya Pak ya. Dan nanti Indofood juga membutuhkan mereka supaya ada join kerjasama. Kalau APBN terus yang diharapkan itu kan nggak bisa Pak, karena kan nggak hanya program di sini kan, kita kan Indonesia begitu luas, dan itu harus merata. Kalau boleh tahu Bu, udah berapa besar biaya untuk penanaman pertama itu bisa? Saya nggak bisa informasikan kalau soal itu mah gimana ya Pak, karena saya sendiri, saya kebetulan memang menangani satu kelompok tani. Jadi kalau untuk secara keseluruhan saya nggak bisa jawab. Nah itu, yang pasti di lahan food estate yang Bapak lihat tadi itu adalah lahan 215 hektar. Sedangkan untuk musim tanam kedua ini kita akan membuka juga lahan di 785. Mungkin sudah pada dengar ya, kan ada 1000 hektar nanti. Iya, itu yang sedang digarap. Dan saat ini sedang dibicarakan antar tingkat pimpinan. Masih terus sih dilakukan diskusi seperti itu. Seperti kami lihat barusan Bu ada pembangunan pelebaran jalan, ada kaitannya dengan itu memang dari PUPR Pak, dari awal pembukaan food estate ini memang mereka kan dilibatkan. Hanya saja pada tahun kemarin mereka belum bisa melakukan pembangunan secara optimal karena dana kan memang mereka belum dilakukan, mereka belum memberikan dananya secara maksimal di sana. Tapi kan sudah diprogramkan untuk tahun 2021 kan APBN di sana, APBN untuk PUPR itu mungkin belum ada tersedia tahun 2020, jadi tersedianya 2021 dan sekarang kita udah lihat jalan-jalannya dia begitu. Berarti APBN 2021 lah Bu ya? Mungkin, saya kan nggak tahu seperti apa di PUPR. Kan terus mungkin nggak mungkin. Ya itu makanya saya nggak tahu kalau PUPR, tapi kalau Kementerian Pertanian saya tahu dana yang kami kucurkan tahun lalu itu adalah 2020. Kalau yang sekarang 2021 kami ada, tapi tidak besar, gitu. Tidak sebesar tahun kemarin, karena memang pemerintah kita memprogramkan tahun ini itu tahun pemberdayaan, dalam arti petani harus bisa berbudidaya sendiri tanpa harus dibantu lagi. Harapannya begitu, gitu. Makanya ini diundang investor-investor untuk bisa tanam sana. Untuk komoditi yang ditanam untuk tahap kedua ini apa saja nanti Bu? Kita sih masih berharap sama ya Pak. Cuma saat ini kan petani menunggu ini terlalu lama menurut petani. Jadi ada petani yang udah berinisiatif menanam. Ada yang nanam bawang, ada yang nanam kacang, ada yang nanam kentang juga, tapi udah ada yang nanam kubis. Jadi ya untuk ini belum ada mereka harus tanam apa belum. Artinya bahwa untuk musim tanam kedua kita belum menetapkan apa jenis tanaman apa yang mau ditanam begitu ya? Kalau dari Marves sendiri kemarin hasil rapat dari tim Marves ya, karena kan kita kan sebagai pendamping kan mengikuti rapat-rapat mereka. Iya. Kalau dari hasil rapat itu masih akan ada bawang merah, bawang putih, kentang, dan juga ada tanaman pangan seperti jagung rencananya. Tapi kan ini belum selesai Pak, maksudnya masih dalam pembentukan. Nah, saya sih kalau saran saya, kalau bapak mau dapat informasi untuk musim tanam kedua, kayaknya lebih bagus langsung ke Pak Bupati deh. Karena SK-nya sebagai penanggung jawab beliau yang lebih tahu gitu. Atau bertemu dengan Pak Panjaitan sendiri. Oh gitu ya. Itu untuk SK tanam kedua ini ya? Iya. Itu kan baru terbit SK-nya tuh kan untuk proses tanam kedua. Ya, Baru ya. Nah, jadi bulan lalu. kita ingin mereplay tentang
situasi proses tanam pertama, ya kan? Kita pengen tahu sudah seperti apa pencapaian target pencapaian untuk tanam pertama itu. Apakah outputnya itu sesuai dengan yang diapin pemerintah gitu? Kalau saya jawab itu agak dilematis ya Pak. Pertama, kalau banyak orang menganggap bahwa musim tanam pertama itu gagal. Banyak orang ya. Tapi kalau ditanya saya pribadi, saya bilang enggak. Kenapa? Karena tanah itu adalah tanah bukaan baru. Itu pertama. Yang notabene agak sulit untuk diolah untuk tanaman horti. Bapak-bapak mungkin bisa paham, kalau tanaman horti itu adalah tanaman yang manja. Iya. Dia membutuhkan pH tanahnya harus benar, membutuhkan suasana iklim juga harus benar. Sementara tanah yang di sini, ketika kita buka itu tanahnya asam Pak. Itu dapat bisa dilihat dari tanaman yang tumbuh di sana. Banyak kapis. Kapis itu adalah indikator bahwa tanah itu asam. Iya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya gitu, Ibu. Kalau kami Gagal atau bagaimana gitu kesimpulannya untuk tanam pertama? Kalau saya bilangnya berhasil. Secara pribadi Hanya gitu. saja, kalau target kayak bawang merah 1 hektar itu harus 10 ton per hektar. Tapi kalau di sini nggak dapat Pak, karena memang tanahnya bukan baru. Tuh, paling bisa 2 sampai 3 ton per hektar. Tapi kalau tanah itu diolah terus dan akan dibudidayakan dengan bawang merah, saya yakin musim tanam ketiga itu akan optimal nanti. Karena ada juga lahan petani di sana, bawang merah bisa mencapai 10 juga Pak, 10 ton per hektar. Hanya tidak semua. Kalau dirata-ratakan, hanya 3 ton per hektar. Dirata-ratakan ya Pak. Saya tadi bilang dirata-ratakan Pak semua. Itu tanam Dan pertama itu. faktor juga kemampuan petani Pak dalam melakukan budidaya, karena nggak semua petani terbiasa nanam bawang merah gitu ya. Kemudian faktor alam, bawang merah juga dia membutuhkan air. Pada saat tanaman itu sedang bertumbuh, air nggak ada di atas Pak, itu sangat mempengaruhi, jadi tanamannya kerdil. Kalau di kita kemarin itu sempat kerdil tanaman kita genjot dengan air dan pupuk, memang berhasil, cuma tidak optimal lagi gitu. Ibarat seorang anak yang mungkin udah stunting, kita kasih makan terus kan bisa sehat lagi ya, cuman mungkin tidak optimal, itu aja. Itu yang bisa kami informasikan. Kalau dibilang gagal, kami agak keberatan ya. Karena kami sudah melakukan segala upaya yang bisa kami lakukan untuk bisa disanggah. Jadi sedikit bukan yang kita pahami bahwa yang namanya kebijakan pemerintah ini tentu berdasarkan pertimbangan dan kajian yang matang, kan begitu kan? Nah, artinya ketika dalam hal ini pemerintah mengambil sebuah kebijakan strategis, kan gitu, di mana pemerintah juga menggelontorkan sejumlah dana gitu kan, tentu ada pencapaian yang sudah masuk dalam estimasi perencanaan, kan gitu kan? Ketika kita lakukan begini, hasilnya akan seperti ini, kan begitu? Nah, jadi yang mau kita tanyakan, apakah target perencanaan yang dalam hal ini disusun oleh pemerintah sesuai dengan realita yang ada gitu loh? Saya nggak berani jawab itu Pak. Gimana? Maaf, kalau itu saya nggak berani jawab. Saya nggak bisa jawab itu. Ya, artinya ibu bisa melihat kan gitu kan? Apakah itu memang sesuai dengan target pencapaian atau bagaimana gitu kan? Kalau Itu yang kita saya maksud. jawab itu jawab saya secara pribadi, bukan sebagai pemerintah. Saya nggak mau jawab kalau sebagai pemerintah. Atau mungkin menambahi sedikit dari pertanyaan kawan, apa sebelumnya tidak kita lakukan kajian sebelum melakukan musim tanam pertama? Kalau dibilang nggak Atau kayak gitu, apakah itu musim tanam pertamanya uji coba? kalau dibilang uji coba enggak ya, karena apa ya? Mungkin itu bisa ditanyakan langsung aja ya ke Pak Bupatinya, karena kalau yang saya tahu ini udah berdasarkan kajian, itu yang saya tahu. Iya. Gitu. Tapi kalau dikatakan itu akan berhasil atau tidaknya, saya juga nggak bisa berkomentar kalau soal itu. Karena kan setiap orang beda statementnya kan Pak. Makanya saya bilang, saya secara pribadi saya mau bilang itu berhasil, tapi secara pribadi saya, bukan
sebagai orang kementerian. Gitu. Keberhasilan yang Ibu maksud itu seperti apa? Pertama, lahan itu dibuka, Iya. oke, dari hutan. Hmm. Dan sekarang kita bisa lihat akses jalan ke sana juga luar biasa. Akses air sudah semakin baik karena sudah banyak dam-dam yang dibangun di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan itu akhirnya diberdayakan. Selama ini kan masyarakat di sana menggunakan hutan sebagai penghasil, sebagai misalnya dia petani hutan untuk minyak, untuk andaliman. Kalau sekarang mereka bisa berbudidaya. Masalah itu capaiannya bisa berhasil atau tidak, dan tadi saya bilang berdasarkan ukuran siapa itu. Itulah kan konteks keberhasilan yang Ibu maksud itu kan bahwa dengan dibukanya lahan itu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Itu konteks keberhasilannya kan. Tapi konteks keberhasilan dalam hal pelaksanaan program ataupun kebijakan pemerintah itu bagaimana? Saya nggak berani jawab kalau soal itu, Pak. Saya minta maaf kalau itu. Oke, Karena itu bukan level saya untuk Ya. menjelaskannya. Jadi Bu, untuk kalau kita tahu kapan itu panen rayanya untuk semua komoditi yang dilakukan itu? Karena gini ya Pak, kami nggak bisa bilang itu panen raya ya. Pertama, karena itu ditanam tidak serentak. Ya. Yang kedua, komoditas kita berbeda-beda. Bawang merah, bawang putih, dan kentang. Yang notabene umurnya juga berbeda. Gitu. Jadi, kami nggak bisa bilang itu panen raya. Tapi kalau dibilang panen perdana, pernah. Kita lakukan itu bulan Maret. Bulan Maret. Itu yang 2021. iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau dibilang panen raya, kami nggak bisa sebut itu panen raya karena dia tidak serentak. Dia berwaktu, bertermin. Baik itu bawang merah maupun bawang putih. Oke, setelah itu kita mau tahu untuk masing-masing komoditi berapa kira-kira hasilnya? Seluruh masing-masing komoditi. Tanaman Berapa? tanam perdana, tanam pertama. Yang PM1 kemarin. Iya. Itu tadi Pak, saya bilang kalau untuk bawang merah rata-rata 3 ton. Itu rata-rata. Saya bawang putih kurang tahu karena saya kebetulan Gimana tadi bawang merah, Bu? 3 ton per hektar. 3 ton per hektar. Ya, kalau kentang Kalau kentang itu rata-ratanya ya 2 sampai 3 ton. itu kentangnya kentang industri ya Pak, Iya. kentang konsumsi ya. Kalau bawang putih sayangnya kira-kira rata-rata berapa? Kayaknya enggak ada. Targetnya sebelumnya, Mas? Bang? Target sebelumnya berapa ton per hektar? Kalau Kan satu saya ton. Lebih kurang 1,5 ton per hektar. itu sebenarnya 5 ton. Enggak ada. Target sebelumnya ya, Hah? 5 ton per hektar ya. Namun kenyataannya jadi 2 Nah, karena memang bawang 2 sampai 3 ton. bukan tanaman ini, Rata-rata ya. bukan tanaman asli kita kan. Itu. Dan umumnya petani kan juga apa ya, belum terbiasa kan dengan budidaya bawang putih gitu. Dan makanya tadi saya bilang Pak, tanaman hortikultura adalah tanaman manja yang harus dirawat, diperhatikan, dilihat, dipelihara. Beda dengan tanaman pangan. Kalau tanaman pangan, ketika kita nanam padi, udah tinggalkan aja. Berapa minggu kemudian kita datang, masih dia seperti itu, masih bisa dirawat. Kalau tanaman horti nggak bisa, ditinggalkan 2 hari hancur Bang. Apalagi kalau udah ada embun, kalau udah ada hujan yang panas, kalau ada hama, itu bisa 1 hari 1 hektar bisa nggak bisa habis. Ya, satu lagi Bu, untuk 1 hektar untuk lokasi tanaman itu berapa bibit yang dibuat ke sana ditanam? Beda-beda. Untuk bawang merah, Bawang merah lah, bawang merah, bawang 1 putih. ton per hektar. 1 ton per hektar ya. Iya. Untuk Kalau kentang untuk kentang, Kalau kentang itu yang di ini 1,25. kalau bawang putih saya sama dengan bawang merah. untuk biaya keseluruhan untuk 1 hektar berapa yang diperlukan? Untuk tanam pertama. Kalau untuk per hektarnya saya nggak bisa hafal ya. Untuk kebutuhan bibit. Enggak semua lah pokoknya untuk tanaman 1 hektar berapa? Rata-ratanya. Kita juga nggak tahu kan sebenarnya. Karena kan gini ya Pak, kami kan di lapangan, Iya. kami kan pelaksana di lapangan. Kami hanya di dropping
ini udah datang nih pupuk sekian, kita aplikasi ke lahan. Ini udah datang nih pestisida, kita aplikasikan ke lahan. Ini kita udah datang nih mulsa, nah kita pasang mulsa. Jadi kami untuk biaya-biaya seperti itu kami nggak tahu, gitu. Kami nggak tahu dan seperti apa itu juga kami nggak mengerti. Gitu. Jadi Kalau itu datang dari mana juga kami nggak tahu. Yang penting di posko ini kami menerima ini tanggal sekian nanti kalian bisa begini ya karena udah datang ini. Udah kita aplikasi. Berarti ada khusus lah situ ya, Bu, ya. Jadi sedikit lagi Bu, kita kan kebetulan kan sudah dari lokasi, kan gitu kan. Sejauh pantauan kita ternyata lokasi yang lokasi penanaman tadi sekarang sudah ditumbuhi langlang dan semak-semak belukar, kan gitu kan. Lantas pertanyaan kita, apakah dalam hal ini tidak ada yang namanya pemeliharaan lahan sehingga lahan tadi itu tetap bersih, tetap enak dipandang gitu kan, tidak banyak semak belukar seolah-olah terkesan terlantar gitu. Sekarang Bang, saya tanya aja, lahan itu adalah lahan milik petani, oke? Lahan milik petani. Saya hanya sebagai pendaki. Ketika mereka selesai panen, kita sudah mengingatkan, tolong lahannya dipelihara, mulsa digulung, supaya nanti penggunaan tanam berikutnya masih bisa digunakan. Namanya manusia Bang, kita nggak bisa paksa Bang. Kalau mereka bilang mereka seperti ini ya, kalau di desa Riri yang saya ya, lahan di food estate itu bukan satu-satunya lahan dia. Dia bisa jadi punya lahan jagung, punya lahan padi, punya lahan yang lainnya. Jadi kalau kami sebagai pendamping hanya bisa mengarahkan, bisa menganjurkan, bisa mengingatkan. Tapi untuk memaksa mereka mengerjakan itu, kami nggak punya kewenangan gitu. Kami hanya bisa melakukan pendekatan sosial. Ayo anak, inang, itu lahan sudah mulai kurang bea anak. Kita mata kalian. Paling dia hanya bisa bilang, masuk naik, marpes terbean. Kami nggak bisa bilang apa. Oke, ini kan akhir panen kemarin seperti kami di Kentak itu bulan 4 dan kita tahu sendiri kalau di Pondok ini bulan 5 semua itu sudah masanya panen raya itu padi. Seperti kita lihat sendiri kan, ya selesai panen dari lahan protested, mereka beralih ke lahan padi masing-masing. Nah, kalau tidak dipanen mau makan apa untuk tahun berdepan itu? Jadi kita tidak bisa salahkan mereka nggak urus ini. Ada yang memang beberapa yang mengurus, tapi kan tidak semua gitu. Makanya kalau mungkin bapak-bapak lihat di lahan tadi kondisi lahan kosong, petani tidak ada yang ada hanya pekerja angkutan jalan. Ya, kita bisa lihat sendiri kondisi mungkin mereka di lahan lain, terlebih hari ini hari Kamis, besok hari pekan, semua masuk ke hutan, ambil andaliman kah, atau ambil kemenyan kah? Jadi kalau katanya kita tidak melakukan pendampingan untuk pemeliharaan lahan, dari awal kami sudah mengingatkan. Bahkan kami minta pada petani itu untuk menggulung mulsa, supaya mulsa itu bisa digunakan untuk musim tanam berikutnya. Tapi ya hanya beberapa orang yang mendengarkan. Artinya kita dari Bu Etis hanya sebatas menghimbau petani yang kita dampingi gitu lah ya. Karena kami nggak bisa bilang mereka karya kamu Pak. Nggak bisa karena dia langsung seperti ini. Awal dulu pesta kono masuk nih. Nah kalau besok kita ingatkan lagi, anon majuina tua haduhani membuat jadi baju masuk ke emonan katanya. Kami nggak bisa punya kekuatan Pak untuk memaksakan itu. Karena memang itu tadi, lahan di food estate itu bukan satu-satunya milik mereka yang menjadi sumber pendapatan mereka. Kalau mereka nggak kerjakan, mereka nggak makan. Gitu. Jadi mereka masih punya pendapatan yang lain, lahan yang lain, yang masih mereka bisa dengan cepat bisa menghasilkan. Kalau misalnya kalau mereka panen andaliman, besok orang nggak ada pokoknya enak. Iya. Gitu. Gimana kalau dikontrakan sama tadi wartawan aja, Bu? Lampu seperti ini apa harapannya kepada pemerintah, kepada masyarakat? Mana kira-kira harapannya? Kalau saya ditanya secara pribadi, Alana Au Putri Daerah, aku usia nahan sembakaran. Jadi aku merasa kalau ini nggak jalan, itu adalah kesia-siaan. Saya Maksudnya Bu, tanda kutip kesia-siaan kesia-siaan siapa, Bu? bagi petani. Masyarakat umum. Iya. Karena ini kesempatan besar, kesempatan emas. Mereka harus mengupayakan ini, baik itu Pemda, baik itu masyarakat, baik itu petaninya. Harapan saya sih ini menjadi industri pertanian.
gitu yang mengembangkan pertanian itu menjadi lahan hidup dari masyarakatnya. Udang be godang pangarap tos yang tahun ke Jakarta, Moloboy, oh my daerah. Ini adalah ladang uang gitu. Karena saya sudah lihat gitu banyak petani-petani muda di Jawa, khususnya di Jawa, mereka jadi petani milenial yang mengembangkan tanah mereka sendiri gitu. Mereka nggak merantau, mereka di desa mereka sendiri. Itu sih harapan saya sebagai putri daerah ya, bukan sebagai orang tenet. Saya secara pribadi itu yang saya Secara komentar, jangan bahasa pribadi ini kan komentarnya sah. Tak dijelaskan kembali untuk musim tanam kedua kapan tadi? Kurang jelas tadi. Musim tanam kedua itu kami sudah Dimulai kapan? itu nanti terserah Pak Bupati. Pak Bupati ya? Iya, Pak Bupati dan dari Kemenkomarkesnya. Karena kalau kami yang ditanya, kami tidak punya kewenangan itu untuk menjawab itu. Dan juga sudah ada SK bahwa pelaksanaan dari food estate ini diserahkan ke Pak Bupati. Dan penanggung jawab operasionalnya tadi Pak Van Basten, Panjaitan. Itu nanti sama perlakuannya dengan yang 725 hektar. Sama. Artinya serentak untuk musim tanam. Itu kita nggak bisa bilang serentak Pak. Karena kalau dibilang serentak, kan yang di 215 sudah bersih Pak. Paling tinggal membersihkan lahan. Tapi kalau di 785 masih harus memulai baru. Semua proses administrasi masih dimulai. Iya. Pendataan petani, pendataan lahan. Karena Tapi gini perlakuannya Pak, untuk apa mungkin mendampingi kami juga perlu informasikan yang di 215 ini, ketika ini kami buka, ini juga banyak masalah. Masalahnya apa? Warisan. Ini adalah tanah adat. Belum tentu yang satu dengan yang lain setuju tanahnya dikelola. Iya. Ya mungkin di 78 itu juga seperti itu. Kami nggak tahu gitu. Tapi pengalaman kami, ketika kami buka ini, itulah yang terjadi. Kenapa mundur-mundur musim tanam pertama, akhirnya sampai Desember baru bisa selesai. Itu pun untuk kentang Januari ya. Karena kondisi lahan yang kurang bagus, jadi mereka agak susah. Faktor alam. Faktor alam. Jadi 785 atau 725? 215. Yang itu yang untuk perluasan tadi 785 kan jadi 1000 hektar Pak. Iya. Jadi Itu lokasi 785 di lokasi di desa kecamatan yang sama, gimana itu? ya contohnya sama. Kita juga. Kecamatan yang sama. Kecamatan yang sama. Desa kalau info yang kami dapat di kecamatan yang sama yaitu di Tujuh. desa 7, di desa dia sudah dan di Pasingburan 1. Oh, di luar 3 desa aja memang. Iya, 3 desa. di satu kecamatan. Yang 785 kita juga nanti menggandeng investor. iya, betul. Itu dengan investor juga. Oke, terima kasih atas keterangannya Bu. Kalau memang kira-kira ada yang banyak hitungan sekitar 9 ton per 1 hektar. Hasil ubi nama tuh ilokon. Aji nggak biar nerak. Ayo ada usia itu gini. 지능보다 하고 가다가다 사돈 배했다. Iya dong. Ano? Maksud tong berarti bonero nang 70 ton tu saya tak tu satu puso. Ay ko jangan nasutu. Ay manggo tu busude. Mungkin belum siya to. Ay kan nasa onari kan nasa sa damusay.